Aulia terbangun dengan jantung berdegup kencang saat bibir Rina menyentuh bibirnya di tengah malam gelap asrama universitas di Jakarta. Itu bukan mimpi, itu nyata, hangat, dan penuh hasrat yang selama ini disembunyikan. Aulia mendorong Rina mundur, mata melebar karena syok, sementara Rina hanya menatapnya dengan air mata mengalir. Aku tidak bisa menahannya lagi, Lia. Aku mencintaimu lebih dari sahabat. Aulia duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar memegang selimut. Pikirannya berputar-putar seperti badai, bagaimana ini bisa terjadi. Rina, sahabatnya sejak SMA di Bandung, orang yang selalu ada di setiap rahasia, sekarang mengaku cinta yang tak biasa. Di Indonesia, di mana keluarganya yang taat agama melihat hal seperti ini sebagai dosa besar, Aulia merasa dunia runtuh. Kau gila, Rin. Kita perempuan. Apa yang akan orang katakan, gumam Aulia dalam hati, tapi suaranya keluar pelan, penuh ketakutan. Rina mundur ke sudut kamar, tubuhnya meringkuk. Aku tahu ini salah di mata banyak orang, Lia. Tapi bagiku, ini benar. Setiap kali kau tersenyum, hatiku sakit karena harus menyembunyikan. Aku sudah mencoba melupakan, tapi semakin dekat kita, semakin kuat perasaanku. Rina ingat saat mereka berdua berbagi mimpi di atap sekolah dulu, berjanji selamanya bersama sebagai sahabat. Tapi kini, janji itu terasa seperti belenggu. Apakah dia egois? Apakah dia merusak segalanya dengan pengakuan ini? Aulia bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar sempit. Pikirannya penuh konflik, dia mencintai Rina, tapi sebagai apa? Persahabatan mereka begitu dalam, tapi ini melewati batas. Keluarganya di desa, ayah yang ketat dengan ajaran agama, ibu yang selalu bicara tentang pernikahan dengan pria baik-baik. Jika mereka tahu, aku akan diusir, batin Aulia. Tapi di balik ketakutan, ada getar aneh di dadanya saat mengingat ciuman tadi. Apakah itu rasa penasaran? Atau sesuatu yang lebih? Pagi harinya, asrama mulai ramai. Aulia menghindari mata Rina saat sarapan bersama teman-teman. Kau kenapa, Lia? Kelihatan pucat, tanya salah satu teman. Aulia tersenyum paksa, gak apa-apa, cuma kurang tidur. Tapi dalam hati, dia berteriak, bagaimana aku bisa bertingkah normal sekarang? Rina duduk di seberang, matanya penuh penyesalan. Makan aku, Lia. Aku tidak mau kehilanganmu, bisik Rina saat mereka berdua saja. Aulia menggeleng, kita harus bicara. Tapi tidak di sini. Mereka bertemu di taman kampus sore itu. Udara Jakarta yang panas tak menyurutkan ketegangan. Kenapa sekarang, Rin? Kita sudah bertahun-tahun bersama, tanya Aulia, suaranya bergetar. Rina menarik napas dalam, karena aku lihat kau dekat dengan cowok itu, si Andi. Aku cemburu, Lia. Aku takut kau pergi dariku. Aulia terdiam. Andi memang mendekatinya akhir-akhir ini, tapi itu hanya teman. Atau begitukah? Aku tidak tahu apa yang aku rasakan, Rin. Ini membingungkan. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Pikirannya bergulat, apakah mencintai perempuan itu salah? Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui, apa masa depan mereka? Keluarga Rina lebih liberal, tapi tetap saja, gosip bisa menghancurkan. Aku harus menjauh, batin Aulia. Tapi bayangan Rina membuatnya ragu. Apakah ini pengkhianatan terhadap diri sendiri jika dia menolak? Keesokan harinya, Aulia memutuskan bertemu Andi untuk mengalihkan pikiran. Mereka nongkrong di kai dekat kampus. Andi ramah, lucu, tapi Aulia merasa hampa. Kau oke, Lia? Tanya Andi. Aulia mengangguk, tapi hatinya berontak, ini bukan yang aku inginkan.
Saat pulang, dia melihat Rina menunggu di depan asrama, mata merah karena menangis. Jangan lakukan ini, Lia. Jangan paksa dirimu. Aulia merasa bersalah. Apakah dia sedang melarikan diri dari kebenaran? Konflik semakin dalam saat Aulia mendapat telepon dari ibunya. Kapan bawa calon suami pulang, nak? Umurmu sudah 22, kata ibu. Aulia menelan ludah, belum, Bu. Masih fokus kuliah. Tapi dalam hati, dia berpikir, bagaimana jika aku tak pernah bawa pria pulang? Rina mendengar percakapan itu dan memeluk Aulia dari belakang. Kita bisa hadapi bersama, bisiknya. Aulia menangis, terjebak antara cinta dan kewajiban. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai merasakan tarik-menarik hati. Saat bersama Rina, ada kehangatan yang tak tergantikan. Tapi saat sendirian, bayang-bayang masyarakat menghantui. Apa aku lesbian, gumamnya pada cermin. Rina mencoba memberi ruang, tapi penantian itu menyiksa. Aku tak mau memaksa, Lia. Tapi tolong, jujur pada dirimu. Aulia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Aulia memutuskan untuk mencoba menjauh dari Rina, tapi setiap langkah terasa seperti pisau menusuk hati. Aku harus normal, batinnya, mengingat doa-doa ibunya setiap malam. Tapi Rina tak menyerah, dia mengirim pesan, aku rindu sahabatku. Aulia membaca itu berulang-ulang, air mata jatuh. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya ilusi dari kedekatan lama? Di kelas, Aulia tak fokus. Dosen bicara tentang etika sosial di Indonesia, dan tiba-tiba topik menyentuh isu. Di masyarakat kita, hal seperti itu masih tabu, tapi dunia berubah, kata dosen. Teman-teman bergosip, gila ya orang kayak gitu. Aulia merasa dadanya sesak. Apakah dia bagian dari orang kayak gitu? Rina duduk di belakang, matanya memohon. Setelah kelas, Rina menghampiri, kita harus bicara lagi, Lia. Mereka pergi ke pantai Anyer akhir pekan itu, berpura-pura liburan sahabat. Angin laut menyapu wajah, tapi hati Aulia bergolak. Kenapa kau tak bisa seperti dulu, Rin? Hanya sahabat. Rina menatap laut, karena aku lelah berpura-pura. Aku melihat kau juga merasakannya saat kita berpelukan, saat kita tertawa bersama. Aulia mengakui dalam hati, ya, ada getar itu. Tapi apa harganya? Keluarga, teman, masa depan. Pulang dari pantai, Aulia mendapat kabar buruk, ayahnya sakit, dan keluarga memanggil pulang ke Bandung. Kau harus datang, nak. Kami rindu, kata ibu. Aulia panik. Bagaimana jika mereka curiga? Rina menawarkan ikut, aku bisa bantu. Tapi Aulia menolak, tidak, Rin. Ini akan memperburuk. Dalam perjalanan kereta, Aulia berpikir, apakah aku sedang mengkhianati Rina dengan penolakan ini? Di rumah, suasana tegang. Ayah lemah di tempat tidur, tapi masih sempat bertanya, ada cowok spesial. Aulia berbohong, belum, ya. Ibu menyodorkan foto anak temannya, ini bagus, loh. Kawinlah cepat. Aulia merasa tercekik. Malam itu, dia menelepon Rina diam-diam, aku tak tahan, Rin. Mereka memaksa. Rina menangis di ujung sana, jangan menyerah pada tekanan itu, Lia. Kita layak bahagia. Kembali ke Jakarta, Aulia semakin bingung. Teman asrama mulai curiga. Kalian berdua aneh akhir-akhir ini, kata salah satu. Aulia panik, mulai dekat dengan Andi lagi. Mereka kencan, tapi saat Andi mencoba pegang tangan, Aulia menarik diri. Ma, aku belum siap. Dalam hati, ini bukan aku. Rina melihat dari jauh, hatinya hancur. Kau pilih dia daripada aku, tanyanya nanti malam. Aulia menangis, aku tak tahu, Rin. Aku takut.
Konflik memuncak saat Rina bertemu Andi secara tak sengaja. Jauhi Aulia, ancam Rina dalam hati, tapi dia hanya tersenyum palsu. Andi bertanya pada Aulia, sahabatmu itu posesi ya? Aulia densi, dia cuma khawatir. Tapi dalam pikiran, apakah Rina akan melakukan sesuatu yang gila? Malam itu, Rina datang ke kamar Aulia, aku tak bisa terus begini. Jika kau tak mau, aku pergi. Aulia memeluknya, jangan, Rin. Aku butuh waktu. Waktu berlalu, tapi tekanan meningkat. Keluarga Aulia datang berkunjung tiba-tiba. Kami mau lihat kehidupanmu di sini, kata ibu. Rina bersembunyi, tapi mata mereka bertemu. Ibu curiga siapa gadis itu. Kelihatan dekat sekali. Aulia berbohong lagi, tapi hatinya retak. Aku lelah berbohong, batinnya. Rina merasa dikhianati, kau malu padaku. Aulia mulai mencari jawaban. Dia baca artikel online tentang di Indonesia, tentang perjuangan dan diskriminasi. Apakah aku siap hadapi itu, gumamnya. Rina mendukung, kita bisa kuat bersama. Tapi Aulia ragu, apa jika aku pilih Rina, aku kehilangan keluarga. Pilihan ini seperti api yang membakar dari dalam. Aulia tak bisa lagi menghindar, mimpi buruk datang setiap malam, di mana keluarganya mengusirnya, masyarakat menunjuk-nunjuk. Aku harus memilih, batinnya, tapi pilihan mana yang benar? Rina semakin putus asa, Lia, tolong katakan kau rasakan hal yang sama. Aulia mengakui pelan, aku rasa ya, Rin. Tapi ini menakutkan. Pengakuan itu seperti bom waktu. Mereka mulai diam-diam bertemu lebih sering, tangan bergandengan di tempat sepi. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat di masjid kampus, Aulia mendengar khotbah tentang penyimpangan moral. Hatiku bergetar, apakah aku penyimpang? Rina menunggu di luar, jangan dengarkan mereka, Lia. Cinta kita suci. Tapi Aulia meragukan, apakah suci jika menyakiti orang lain? Tragedi datang saat saudara Aulia, kakak laki-lakinya, datang ke Jakarta untuk urusan bisnis. Dia melihat Aulia dan Rina terlalu dekat di KAE. Apa ini? Tanyanya marah. Aulia panik, cuma sahabat, Kak. Tapi kakak curiga, jangan bikin malu keluarga. Malam itu, dia telepon ibu, gosip mulai menyebar. Aulia menangis pada Rina, ini akhirnya, Rin. Mereka tahu. Rina memeluknya erat, kita lawan bersama. Konfrontasi dengan keluarga tak terhindarkan. Ibu menelepon, suara gemetar, benarkah kau? Dengan perempuan. Aulia diam, hati hancur. Itu dosa, nak. Pikirkan ayahmu yang sakit. Aulia berteriak dalam hati, mengapa cinta ini dosa? Rina di sampingnya, katakan yang sebenarnya, Lia. Aulia menutup telepon, tubuh lemas. Aku tak bisa, Rin. Aku takut kehilangan mereka. Rina merasa dikhianati lagi. Kau pilih mereka daripada kita. Pertengkaran meledak di kamar asrama. Kau tak paham tekananku, balas Aulia. Rina pergi, meninggalkan Aulia sendirian dengan penyesalan. Apakah aku salah memaksa, batin Rina saat berjalan di malam hujan Jakarta. Dia ingat masa kecilnya, di mana orang tua lebih terbuka, tapi tetap saja, masyarakat menilai. Aulia mencoba hubungi Rina, tapi tak dijawab. Kesepian menyiksa. Di kelas, dia mendengar teman bergosip tentang pasangan aneh di kampus. Apakah tentang kami? Hatiku panik. Andi mendekat lagi, mau coba lagi, Lia. Aulia tergoda untuk kembali ke normal, tapi ingatan Rina menghentikannya. Tidak, Andi. Aku punya seseorang. Pengakuan itu mengejutkan dirinya sendiri. Akhirnya, Rina kembali. Aku tak bisa tanpamu, Lia.
Mereka berdamai, tapi luka masih ada. Mereka putuskan sembunyi lebih dalam. Tapi rahasia bocor saat teman asrama menemukan catatan cinta. Kalian lesbian ya? Tanyanya jijik. Aulia denyut, jangan sebarkan. Tapi gosip menyebar seperti api. Rina marah, kita harus hadapi, bukan sembunyi. Tekanan sosial meningkat. Di media sosial, akun anonim posting tentang mereka. Hati-hati dengan penyimpang di kampus. Aulia takut keluar kamar. Mengapa orang begitu kejam, gumamnya. Rina lebih kuat, karena mereka tak paham. Kita harus tunjukkan cinta kita benar. Tapi Aulia ragu apakah layak bertarung jika harganya kehancuran. Malam itu Aulia mimpi ayahnya meninggal karena syok. Bangun menangis, dia hubungi Rina. Aku tak bisa terus, Rin. Kita harus berhenti. Rina hancur, jadi kau menyerah. Pertengkaran lagi, kali ini lebih dalam. Aulia merasa seperti pengkhianat, tapi takut lebih besar. Makan aku, bisiknya. Rina pergi lagi, kali ini mungkin selamanya. Kesedihan menyelimuti Aulia seperti kabut tebal, tanpa Rina, hari-hari terasa hampa. Apakah aku membuat kesalahan terbesar, batinnya setiap pagi. Telepon dari ibu semakin sering, pulanglah, nak. Kami khawatir. Aulia tahu pulang berarti menyerah pada harapan mereka. Tapi di Jakarta, gosip makin ganas. Teman-teman menjauh, aku tak mau dikaitkan. Aulia merasa terisolasi, hati retak-retak. Rina, di sisi lain, berjuang sendiri. Dia bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, mendengar cerita serupa. Kau tak sendirian, kata seorang anggota. Tapi Rina merindukan Aulia. Dia takut, tapi aku tahu dia mencintaiku. Dia putuskan hubungi lagi, Lia, kita bicara. Aulia ragu, tapi setuju bertemu di taman. Pertemuan itu penuh air mata. Aku tak bisa tanpamu, Rin. Tapi keluargaku. Rina memegang tangannya, kita ceritakan pelan-pelan. Tapi sebelum itu, bencana datang. Kakak Aulia datang ke asrama, marah besar. Kau bikin ayah masuk rumah sakit lagi. Gosip sampai ke desa. Aulia menangis, Ma, Kak. Aku tak sengaja. Kakak memaksa putus dengan gadis itu atau jangan pulang lagi. Ultimatum itu seperti pedang. Aulia berpikir, apakah aku rela kehilangan keluarga untuk cinta? Rina mendengar dari luar, hatinya hancur. Aku tak mau jadi bebanmu, Lia. Aulia memilih diam sementara, tapi hati berontak. Dia mulai terapi diam-diam, bicara dengan konselor kampus tentang identitasnya. Ini normal, Aulia. Tapi di Indonesia, butuh keberanian. Kata-kata itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Apa jika aku terbuka, aku kehilangan segalanya? Rina mendukung dari jauh, mengirim pesan motivasi. Tapi jarak itu menyiksa. Konfrontasi puncak dengan keluarga. Aulia pulang ke Bandung menghadapi ayah dan ibu. Benarkah kau suka perempuan? Tanya ayah lemah. Aulia mengangguk, air mata mengalir. Ya, ya. Aku mencintai Rina. Ruangan hening, lalu ibu menangis, kau bikin kami malu. Ayah diam, tapi matanya penuh kecewaan. Pikirkan lagi, nak. Ini bukan jalan yang benar. Aulia merasa dunia runtuh, tapi juga bebas. Ini aku yang sebenarnya. Kembali ke Jakarta, Aulia hubungi Rina. Aku ceritakan semuanya. Mereka marah, tapi aku tak mundur. Rina bahagia, tapi khawatir. Bagaimana sekarang? Mereka putuskan bersama, tapi tantangan baru muncul, diskriminasi di kampus. Dosen memanggil, ini bisa pengaruhi nilai dan masa depanmu. Aulia marah, ini tak adil.
Rina lebih tegas, kita lawan. Tapi dalam hati, Rina takut apakah aku mendorongnya ke jurang. Luka lama terbuka saat Rina bertemu mantan sahabat yang homofobik. Kau najis, katanya. Rina menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak semua sakit ini? Aulia datang, memeluknya. Ya, Rin. Karena kau adalah segalanya. Momen itu memperkuat mereka, tapi harga semakin tinggi. Keluarga Aulia memutus hubungan sementara. Jangan hubungi lagi sampai kau berubah. Aulia hancur, tapi teguh. Hari-hari penuh perjuangan. Mereka bergabung komunitas, mencari dukungan. Tapi masyarakat masih menekan. Gosip online makin parah, ancaman datang. Kalian akan diusir dari Indonesia, baca pesan anonim. Aulia takut, apa kita lanjut, Rin? Rina jawab, ya, karena tanpamu aku tak ada. Konflik internal mencapai puncak, Aulia bermimpi bunuh diri, tapi bangun dengan tekad baru. Puncak emosi datang seperti tsunami, Aulia tak bisa lagi menahan air mata saat membaca surat dari ayah, kau bukan anakku lagi. Kata-kata itu menusuk dalam, membuatnya jatuh ke lantai. Mengapa mereka tak bisa mengerti, jerit hatinya. Rina memeluknya berjam-jam, aku di sini, Lia. Kita adalah keluarga sekarang. Tapi Rina sendiri bergulat, apakah aku penyebab semua ini? Apakah cinta kami egois? Mereka putuskan pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari gosip kampus. Tapi isolasi itu menyiksa. Aulia kehilangan beasiswa karena masalah moral. Ini tak adil, teriaknya pada Rina. Rina bekerja paruh waktu, aku akan dukungmu. Tapi tekanan finansial menambah beban. Dalam hati Rina, apakah aku cukup kuat untuk kami berdua? Konfrontasi terakhir dengan masyarakat datang saat demo anti di kota. Mereka tak ikut, tapi berita membuat Aulia gemetar. Kita tak aman di sini, Rin. Rina setuju, mungkin kita pindah ke Bali, di mana lebih terbuka. Tapi pindah berarti meninggalkan segalanya. Aulia ragu apakah lari adalah jawaban. Atau kita harus bertarung. Malam itu, Aulia bermimpi masa lalu, saat pertama bertemu Rina di SMA, tawa mereka, rahasia dibagi. Bangun, dia sadar, ini takdir. Aku pilih kau, Rin. Selamanya. Rina menangis bahagia, tapi luka masih ada. Mereka mulai rencana, ceritakan kisah mereka di blog anonim, untuk bantu orang lain. Mungkin kita bisa ubah pikiran orang, kata Rina. Aulia setuju, tapi takut, apakah ini risiko terlalu besar. Tragedi kecil datang saat ibu Rina tahu. Aku dukung, tapi hati-hati, katanya. Berbeda dengan keluarga Aulia, tapi tetap, tekanan ada. Aulia iri, mengapa keluargaku tak seperti itu? Rina jawab, waktu akan ubah mereka. Tapi Aulia pesimis, apakah benar? Hari-hari penuh doa diam-diam, harap perubahan. Akhirnya, Odd or Tog datang saat mereka bertemu pasangan lain yang sukses. Kalian bisa bahagia, kata mereka. Aulia merasa harapan, tapi juga realitas, banyak yang gagal, bunuh diri karena tekanan. Apakah kita akan selamat, gumamnya? Rina teguh, ya, karena cinta kita kuat. Tapi di akhir hari, Aulia bertanya pada diri, apakah semua pengorbanan ini benar? Kisah mereka berlanjut dengan Odd awakening, Aulia hubungi keluarga lagi, aku tetap anakmu. Jawaban datang pelan, ibu datang berkunjung, meski tegang. Aku coba pahami, katanya. Aulia menangis, terima kasih, Bu. Rina di samping, bangga. Tapi jalan masih panjang. Masyarakat berubah lambat, tapi mereka tak menyerah. Di akhir, Aulia dan Rina berdiri bersama, menghadapi dunia.
Tapi pertanyaan menggantung, apakah mencintai sesama jenis di Indonesia adalah pilihan yang benar, atau hanya ilusi yang menyiksa? Apakah mencintai seseorang meskipun bertentangan dengan norma masyarakat adalah tindakan egois atau pemberontakan yang mulia?